kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Alam Prayangan. Pada saat itu, di Istana Surabaya, ternyata ada pertemuan para tamu dari orang-orang Portugal dan Nederland. Serombongan orang-orang barat itu menghadap Raja Giri yang agung, bahkan mempersembahkan berpeti-peti barang berharga. Raja Giri yang agung meraba-raba barang persembahan yang diserahkan oleh Stephen Doenson, Paulus, dan kawan-kawannya. Yang kupegang ini rasanya halus dan indah. Apakah warna dari kain-kain ini yang aku pegang? Tuan Raja yang bijaksana. Kain sutra yang Tuan Raja pegang adalah sutra halus dari Cina. Warnanya jingga. Lalu yang di sebelah tangan kiri Tuan Raja yang bijaksana adalah sutra campa, berwarna merah kermisi. Lalu yang ada di sebelahnya lagi, itu adalah sutra asli dari negeri India. Halus dan indah sekali. Sayang, kini aku tidak bisa menikmati indahnya warna-warna sutra halus persembahan para yang mulia. Paulus? Ya, Tuan Laksamana Stefan. Tolong serahkan pula oleh-oleh yang kita bawa dari Nederland. Saya, Tuan Laksamana Stefan. Terimalah ini, Tuan Raja yang bijaksana. Apa pula yang aku terima ini dari yang mulia? Yang Tuan Raja terima adalah keramik dari Cina. Keramik itu dibuat pada masa dinasti Ming. Lalu ini adalah tembikar indah yang dibikin pada masa dinasti Yang. Sedangkan di tangan kiri Tuanku Raja yang bijaksana adalah kincir emas dari Nederland. Bejana-bejana yang indah. Luar biasa. Kincir emas dari Nederland. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih pada Yang Mulia, pada Tuan Stephen dan Tuan Paulus? Yang Mulia tidak perlu repot-repot memikirkan apa yang kami persembahkan buat Yang Mulia. Kami cukup memohon kebijaksanaan Tuanku Raja Yang Mulia untuk memberikan izin pada orang-orang Nederland dan orang-orang Portugal mendirikan loji-loji perdagangan di pesisir Surabaya ini, di Gersik, Pasuruan, di Tuban, dan di wilayah kekuasaan Tuanku Raja yang bijaksana lainnya. Benar, Tuanku yang mulia. Tuanku Raja yang bijaksana. Kami hanya memerlukan beberapa daerah dan tempat bagi pendirian loji-loji kami yang bisa kami pergunakan untuk mangkal dan bongkar muat barang-barang yang kami terima dari Sukadana, dari Landak, dan dari Jawa Dwipa ini. Kami membutuhkan rempah-rempah, emas atau barang-barang lainnya. Dan kami butuh tempat penyimpanan yang aman, Tuanku Raja. Dan kami memerlukan bantuan Tuanku Raja yang bijaksana untuk para prajurit yang mengawal dan menjaga harta milik kami di Surabaya, Gersik, Pasuruan, di Tuban, dan di semua wilayah yang akan kami dirikan loji-loji sebagai gudang penyimpanan Tuanku Raja. Bagaimana Tuanku Raja? Iya, apabila para Yang Mulia membutuhkan tempat untuk mendirikan loji, maaf, atau mendirikan gudang, nampaknya tidak terlalu sulit. Terima kasih Tuanku Raja. Apakah para Yang Mulia sudah meninjau ke tempat-tempat yang diperlukan, supaya kami boleh mengawasi dan memberikan tempat yang layak buat para Yang Mulia? Benar, Tuanku Raja yang bijaksana. Benar, beberapa tempat memang sudah kami tilik dan sudah kami tinjau. Sebagai loji dan gudang utama, kami menginginkan sebuah tempat di Gresik. Itulah yang kami inginkan, Tuanku Raja yang bijaksana. Gresik? Benar, Tuan. Sebab Gresik adalah pelabuhan besar di Jawa Timur ini. Dan Surabaya tentu mengetahui sejauh mana keadaan Gresik ini. Pelabuhan Gresik cukup aman, jauh dari para perompak orang-orang Bugis, Makassar, dan para perompak laut lainnya, Tuanku. Begik, putraku. Hamba Kanjeng Rama.
Kau bisa menemani para yang mulia, meninjau dan menunjukkan tempat-tempat yang layak dan aman bagi Tuan Stephen, Tuan Paulus dan kawan-kawan dari Nederland, serta dari Portugal. Jangan sampai di antara mereka saling berebutan. Hamba Kanjeng Romo, hamba akan mengantarkan Tuan Laksamana Stephen, Tuan Hagen, Tuan Paulus, Tuan Weibran, dan para tamu dari Portugal serta Nederland. Nah, tuan-tuan dan para yang mulia telah mendengarkan. Saya secara pribadi tidak keberatan dengan kehadiran para yang mulia di Jawa Dwipa ini, khususnya di seluruh wilayah Surabaya ini. Asal tuan-tuan tidak berselisih paham di antara yang mulia sendiri. Seperti yang pernah terjadi di Selat Madura, di mana terjadi pembakaran sebuah kapal asing. Terus terang, kami ingin semuanya berjalan dengan aman. Tentu. Apakah yang Tuan Raja maksudkan tentang perampokan kapal-kapal Portugal oleh perompak-perompak Madura, Bugis, dan Makassar yang bersatu untuk menghancurkan kapal itu? Oh, maaf, Tuanku Raja yang bijaksana. Bukan maksud hamba mengolok-olok dan menjelek-jelekan orang-orang di Jawa Dwipa ini. Iya, saya cukup mengerti yang mulia. Di Jawa Dwipa ini banyak kerajaan-kerajaan di luar kekuasaan Surabaya. Apabila mereka tidak mengendaki tuan-tuan ada di sini, ya tentu saja saya tidak bisa memberikan jaminan keamanan sepenuhnya. Oh, jangan khawatir Tuanku Raja yang bijaksana, jangan khawatir. Kami telah memikirkan keamanan sendiri. Kami cukup memiliki senjata-senjata dan para prajurit pilihan yang tangguh dan prima. Bahkan kalau Tuanku Raja menghendaki meriam, petil, dan senapan lainnya, kami bisa sediakan buat Tuanku Raja yang bijaksana. Benar, Tuanku Raja yang bijaksana. Kalau Tuanku Raja yang bijaksana menghendaki senjata-senjata itu, meriam, petil, senapan seperti yang telah disebutkan Tuan Laksamana Stephen, kami akan sediakan dengan senang hati. Kanjeng Romo. Bagus. Saya memang menghendaki senjata-senjata itu untuk keamanan dan perbentengan Surabaya dari ancaman para penjahat. Surabaya memang ancaman bagi Mataram. Kenapa Yang Kiri bisa seperti ini? Mengiyakan begitu saja kedatangan orang-orang Eropa. Aku akan melaksanakan rencana Mataram. Baik, laporan Paman Panji Wirobumi dan para narasandi lainnya sekarang dapat kubuktikan kebenarannya. Pembicaraan Raja Giri yang Agung dengan para tamu dari Portugal dan dari Nederland itu sepenuhnya diketahui Panembahan Nyokrawati yang mendengarkan dengan seksama. Sang Prabu Panembahan Nyokrawati mengenakan akar mimang, sehingga tak seorang pun yang mengetahui keberadaannya di sana. Di Istana Mataram, Ratu Adi dan Ratu Lungayu sudah sampai di Istana Kaputren Paraselir. Para istri raja itu nampak gelisah dengan kehadiran para garwa Padmi Raja Mataram. Jadi kau tidak melayani Kang Mas Prabu? Ampunkan hamba, Kanjeng Ratu. Kami tidak melayani. Hamba bahkan tidak melihat Kanjeng Prabu. Kau tidak berbohong pada... Demi Allah, Kanjeng Ratu. Kami tidak berbohong. Kau sendiri bagaimana? Ampunkan hamba, Kanjeng Ratu. Demi Allah, hamba tadi malam tidak melayani Kanjeng Prabu. Bahkan Kanjeng Prabu nampak berlalu saja saat melintasi Wisma Keputren. Di bilik hamba, beliau tidak mau menoleh sedikit pun. Keteranganmu
Apakah bisa ku pegang? Hamba, Kanjeng Ratu. Hukuman gantung, biarkanlah hamba terima apabila hamba berbohong pada Kanjeng Ratu. Baik, keterangan kalian kukira cukup. Dan kami akan kembali ke sini setelah membenarkan keterangan kalian. Kami akan menanyakan masalah ini pada Kanjeng Prabu. Kalian tahu? Hamba, Kanjeng Ratu. Dan kalau kami mengetahui kalian berdusta pada kami, kalian benar-benar akan dipancung. Peristirahatan Praboyaksa, Ki Warih melangkah di pendopo istana Sasana Sewaka. Ia menikmati suasana angin malam dengan tersenyum geli karena memikirkan para istri Kanjeng Sinuwun. Baru saja ia berdiri di tengah-tengah Sasana Sewaka, ia melihat seseorang melangkah menuju ke tempatnya. Kulakukan. Selamat malam, Angger Prabu. Ternyata kau belum tidur. Hamba Pak Li. Selamat malam. Malam-malam begini mengapa Pak Li Mangkubumi ke sini? Apakah ada yang bisa hamba bantu? Pak Le baru saja jalan-jalan setelah menerima laporan dari pengawal istana Kaputren. Lalu aku menuju ke sana. Ada apa sebenarnya di antara istri? Istri hamba? Ya. Mereka memperbincangkan karena dua garwo Padmi hadir di sana, menanyakan apakah mereka meladanimu atau tidak. Maaf, Angger Prabu. Maaf, anakku. Seharusnya Pak Le tidak ikut campur dalam masalah ini. Ampunkan hamba, Pak Le. Apabila ada kesalahan, hamba mohon maaf. Hamba selalu dan merepotkan Pak Le. Tetapi hamba sendiri kurang tahu mengapa Nimas Ratu Adi dan Ratu Lungayu harus ke sana. Mengapa harus ke Kaputren? Ya, namanya saja perempuan, Angger Prabu. Tentu saja membutuhkan perhatian lebih. Barangkali mereka menginginkan bagaimana tidur bersama suaminya. Maaf. Apakah kau tidak melayani mereka? Maafkan Paleng ya. Saya jadi malu. Terus terang, untuk beberapa malam ini hamba tidak melayani mereka, Pak Le. Pak Le tentu tahu hamba harus melayani sang permaisuri Kanjeng Ratu aku. Ya. Dan kau ada di Sasono Sewoko ini. Apakah akan ke Songobuwono? Hamba, Pak Le, tidak. Hamba hanya ingin menikmati semilir angin malam di Mataram ini. Setelah penat bekerja dan berpikir untuk masa depan Mataram. Iya, terus terang, hamba harus prihatin. Angger Prabu anakku, aku juga tahu kedudukanmu dan keadaanmu. Kita semua memang pantas untuk berpikir dan prihatin demi Mataram. Kita semua ingin yang terbaik buat negeri kita, buat bumi pertiwi yang seringkali diinjak orang-orang yang sering berkhianat dan tidak mau tahu akan keberadaan kita. Mereka hanya memikirkan kesenangan, kehormatan, dan kepuasan hawa nafsu sendiri. Ya, contohnya saja Kang Masmu berdua. Kini orang-orang Surabaya juga nampaknya nyinyir di kuping kita. Jordan, Sedayu, Tuban, Pasuruan. Bahkan ku dengar dari Sukadana di Kalimantan. Mereka mulai berduyun-duyun membantu Surabaya. Ini memang membuat kita berpikir 1000 kali. Ya, aku mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau mempercayakan semua ini pada Pak Le. Terima kasih karena Pak Le mau turun tangan. Dan hamba dengar orang-orang Portugal memberikan meriam dan jetpang baru berpuluh-puluh pada pemerintah di Surabaya.
Ini ancaman besar buat kita, Pak Le. Iya, kalau Angger Prabu mengizinkan, Pak Le juga ada rencana untuk menggebuk Surabaya dengan perang. Perang, ini baru sebuah rencana Angger Prabu. Suatu jalan akhir jika Surabaya tidak menghiraukan peringatan kita. Besok pagi, aku akan berangkat ke Surabaya. Mohon restu Angger Prabu. Hamba Pak Le, hamba selalu berdoa dan merestui langkah Pak Le. Pada siapa lagi hamba minta tolong kalau bukan pada Pak Le? Fajar dini, aku akan berangkat, Ger. Jaga Mataram ini. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan menggunakan kekerasan. Hamba Pak Le. Hanya itu yang ingin Pak Le sampaikan kepadamu. Aku akan kembali ke Mangkubumen. Jangan lupa layani istri-istrimu dengan baik, ya. Terima kasih, Pak Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Warih tertawa di dalam hati, perhatikan Pangeran Mangkubumi meninggalkannya. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata tugas dan kewajiban Pangeran Nyokrowati tidak semudah yang ia bayangkan. Kedudukan menjadi seorang raja yang harus meladeni para istri ternyata memiliki suatu keunikan yang menarik. Ki Warih tersenyum sendiri dan geli sekali. Ia tidak sadar bahwa pada malam itu ia dicari oleh Wulan dan Doran. Seluruh sudut istana sudah kita kelilingi. Paman Wari tidak ada di sini. Wulan, lebih baik kita pulang saja yuk. Orang seperti Paman Wari tak perlu kita cari, Wulan. Ya, bisa pergi kemana saja. Karena, yaitu masih punya kaki, Wulan. Masih punya rasa. Dia kan laki-laki, Wulan. Sudahlah, ayo kita kembali. Aku sudah capek, Wulan. Aku ingin tidur. Kau jangan begitu, Doran. Kita harus memikirkan keprihatinan Aji Sukmo. Ia ingin menyampaikan sesuatu sebelum pergi ke Surabaya. Lagi pula, ia belum punya kesempatan untuk bicara dengan Paman saat kembali dari Karanganyar. Kan bisa dibicarakan besok, Wulan. Kok ini bagaimana? Besok pagi waktu fajar menyingsing, kita harus berangkat ke Surabaya. Bagaimana Sukmo bisa ngomong dengan bapaknya? Iya ya, aku lupa, Wulan. Maaf ya. Kita harus menemukannya. Malam ini kita harus menemukannya. Lalu kita harus cari kemana lagi, Wulan? Apakah kita harus pergi ke rumah-rumah penghibur? Iya. Jelek sekali pemikiranmu, Doran. Aku kan hanya usul, Wulan. Kau ini. Mengapa kalian keluyuran di sini? Kalian bisa dihukum. Ampun Paman Sosok. Paman Sosok. Wulan dan Doran, kalian adalah pendekar-pendekar dikdaya. Mengapa malam-malam keluyuran di istana? Dari mana kalian? Saya mencari Paman Wari. Apakah Paman Sosok melihat? Aku tidak melihat Ki Wari. Biasanya Paman pergi ke istana dan bercakap-cakap dengan Kanjeng Siniwun. Jadi kami ingin mencarinya. Wulan, Doran, lebih baik kalian kembali. Kalau ada, aku akan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalian cari. Ada apa sebetulnya? Jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan Sosok. Kalian tahu itu? Ampunkan saya, Paman. Ampunkan kami. Kami tahu ini melanggar aturan. Tapi kami betul-betul ingin mencari Paman Wari. Sebab besok pagi kami akan berangkat ke Surabaya. Dan Aji Sukmo menunggu ayahnya. Kami perlu bicara dengan Paman Wari. Tetapi, ini sudah menyalahi aturan. Kalau anak buahku ada yang tahu apa yang terjadi pada kalian, sudahlah. Kumohon kalian pergi dan tinggalkan tempat ini. Jangan sampai anak buahku melihat. Kalian mengerti? Iya, Paman. Lekaslah, jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Kalian mengerti? Hamba, Paman.
pendekar-pendekar muda sekarang. Ada-ada saja. Kalau aku jahat, aku bisa menjebloskan mereka dalam hukuman. Tapi mereka adalah orang-orang kepercayaan Kanjeng Sinuwun. Ada apa, Sosok? Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba. Siapa yang kau ajak bicara tadi? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Katakan, siapa tadi yang kau ajak bicara? Jangan sekali-kali berbohong padaku. Ampunkan Kanjeng Sinuwun. Hamba tadi berbicara dengan kedua orang kepercayaan Kanjeng Sinuwun. Siapa mereka? Anak Mas Wulan dan Doran Silinglung itu, Kanjeng Sinuwun. Ada apa dengan mereka? Mengapa mereka berkeliaran di sini? Malam sudah larut. Mengapa kau tidak menangkapnya? Kenapa? Kalau mereka bersekongkol dengan penjahat, kau bisa kugantung. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Mereka adalah kepercayaan... Cukup, Sosok. Lain kali, kalau kau menemui siapa saja berkeliaran di Istana Mataram ini, kau harus menangkapnya. Kau tahu itu? Ampun, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan melaksanakan titah paduka. Jangan hanya berjanji. Ini berhubungan dengan seluruh Mataram. Kau tahu itu? Hamba, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Geli sekali memperhatikan sosok pengawal istana yang setia bersembah sujud berkali-kali di hadapannya. Sosok merasa salah karena membiarkan Wulan dan Doran berkeliaran di istana Sasono Sewoko. Sosok kembali menaruh hormat dan menyembah pada kaki Kiwari yang dikira panembahan Nyokrowati. Aku tidak setuju kalau kau membiarkan orang-orang berkeliaran di istana ini. Lebih-lebih sampai di istana Sasono Sewoko. Sebentar lagi mereka akan memasuki ruang Proboyekso. Kalau kau membiarkan orang-orang jahat berkeliaran di istana ini, bagaimana dengan keadaan sesembahan di Mataram ini? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Mereka adalah orang-orang kepercayaan. Siapapun dia, kalau berkeliaran di sini, kita harus menangkapnya dan memberikan hukuman. Dan terlebih dahulu yang mendapat hukuman adalah kau. Kalau kau membiarkan mereka memasuki tempat ini tanpa izin dan pengawalan. Sekali lagi, ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba menerima salah. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Sosok. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Ku minta jangan ulangi lagi kesalahanmu. Aku tidak suka kau membiarkan mereka berkeliaran di sini. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Sekarang kembalilah ke tempat tugasmu. Saat ini ku ampuni, tetapi lain kali aku tidak akan mengampunimu lagi. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Kiwari memperhatikan sosok pengawal istana yang setia itu merangkak berjalan mundur sambil menyembah meninggalkannya. Kiwari tersenyum memandang sosok sampai lenyap di tikungan tembok istana. Sementara itu, Wulan dan Doran sampai di rumah Kiwari. Di wisma itu, mereka kembali bertemu dengan Aji Sukmo. Sudah kubilangmu, kamu tidak percaya. Kalian kalau aku yang bicara tidak mau mendengarkan. Jadi, kalian tidak bertemu dengan ayahku? Kami hampir kepergok Kanjeng Sultan. Kami bertemu dengan pengawal istana. Kalau tidak, kita bisa celaka. Kalian sampai di istana?
Sampai di Proboyekso? Iya, kami sampai di Sasono Sewoko, sampai di Istana Kaputren, tapi kami tidak menemukan Paman Wari. Ayahmu barangkali menghadap di ruang pribadi Kanjeng Sultan. Lalu bagaimana? Artinya aku tidak bisa pamitan pada ayah. Nanti, Mo. Nanti dia pasti pulang, Mo. Kalau kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku, kita kan tidak capek-capek ke sana, Mo. Hampir saja kami ditangkap Paman Sosok. Pengawal istana itu masih bermurah hati pada kita, Mo. Paling tidak, kita telah mencobanya. Jangan sampai kita mengabaikan orang tua kita. Kalau ayah tidak ada, ya sudahlah. Ini persoalan yang harus kuhadapi sendiri. Kami akan tetap berusaha untuk mencari ayahmu, Sukmo. Kemana kau akan mencari ayah? Jelas, di istana sudah tidak ada. Jangan menimbulkan masalah. Sudahlah, tak perlu kau cari. Kau ini bagaimana? Katanya ingin mencari ayahmu. Dibantu mencari, malah tidak suka. Kau harus memikirkan dirimu. Kau harus berpamit pada paman. Jangan pergi nyelonong begitu saja seperti kamu masih kecil. Bukankah aku telah menunjukkan kebaikanku kepadamu? Bahwa aku benar-benar ingin mencari ayah. Ingin pamitan padanya. Kalau orangnya tak ada? Sekarang, lebih baik kita memikirkan bagaimana tugas-tugas kita di sana. Kita menjalankan tugas yang tidak kecil, Aji Sukmo. Aku belum begitu menguasai medan. Aku belum pernah ke Surabaya, Wulan. Aku yang akan menjadi penunjuk jalan. Aku tahu bagaimana keadaan dan suasana di Surabaya. Aku cukup lama berpetualang di sana. Jangan khawatir, percayalah padaku. Apakah yang dikatakan Kanjeng Pangeran Mangkubumi itu benar adanya? Bahwa setiap benteng di Surabaya dilengkapi meriam dan cetbang? Benar. Surabaya memiliki perbentengan yang cukup kuat. Mungkin imbang dengan kekuatan Mataram. Seluruh wilayah Surabaya dikelilingi dengan tembok. Dikelilingi dengan parit-parit yang indah dan luas. Dilengkapi songga-songga bambu beracun. Prajurit-prajurit pilihan. Belum lagi dengan tentara kuat. Modal mereka juga jauh lebih besar. Seperti Kanjeng Adipati Reksodono yang cukup kuat karena banyak dibantu oleh orang-orang Cina. Kebetulan Adipati Pekik, putra Kanjeng Sunan Giri, berkuasa di Pasuruan. Ia juga memiliki peran penting di Surabaya. Lalu bagaimana dengan Jortan, Japan, Wirosobo, Kediri, Sukodono, Landak? Semuanya berperan. Ya, kita melangkah bersama-sama. Kita akan ke Surabaya bersama-sama. Dan kita tidak masuk ke istana, bukan? Aji Sukmo dan Doran merencanakan langkah-langkah mereka saat akan menuju ke Surabaya. Sementara itu, di Paseban Agung Istana Surabaya, Raja Giri yang Agung masih melayani tamu-tamunya dari Belanda, Portugal, Cina, Arab, dan India. Yang hadir di tempatnya adalah Stephen Doensen, Kepala Perdagangan di Surabaya, lalu Peter W. Verhoeven, Stephen van der Hagen, Webrand van Warwick, Kepala Perdagangan Surabaya, lalu Jacob van Heemskerk. Utusan-utusannya juga hadir di sana. Demikian pula Kepala Kantor Dirk van Leeuwen, ahli permata termasyhur yang datang dari Belanda. Lalu Paulus van Solt adalah Oberkopman atau Kepala Perdagangan di Gresik. Hendrik Brouwer juga mengirimkan suratnya kepada Raja Agung di Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari Nederland dan Portugal. Semoga para yang mulia bisa bekerja sama di Surabaya ini. Biarlah Putranda Adipati Pekik mengantarkan para yang mulia. Jangan khawatir, kami akan menjaga keamanan para yang mulia di sini. Terima kasih Tuan Raja yang bijaksana.
Kami akan menjalankan perintah yang kami emban dari Nederland. Kami juga memikirkan meriam, jetbang, dan senjata api lainnya yang Tuanku Raja pesan dari kami. Iya, semoga semua ini bisa mempererat persaudaraan dan persahabatan kita, Yang Mulia Stephen, Yang Mulia Paulus. Terima kasih. Silakan dinikmati hidangan di hadapan para Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Selama para Yang Mulia ada di Surabaya, saya mohon tetap berada di wilayah kekuasaan kami dan pengawalan kami. Jangan sampai memancing kerusuhan. Iya, Tuanku Raja yang bijaksana. Saya khawatir kalau banyak rampok yang akan mengacau persahabatan dan persaudaraan kita. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang liar menguasai tempat-tempat yang saat ini akan kami serahkan kepada para Yang Mulia. Iya, Tuanku. Sekarang, para Yang Mulia saya persilahkan menikmati jamuan yang telah ada. Maafkan, karena saya tidak bisa menemani para Yang Mulia sampai besok pagi. Silakan menikmati para Yang Mulia. Terima kasih Tuanku Raja Yang Mulia. Terima kasih. Raja Giri yang Agung meninggalkan para tamunya karena ia terlalu tua dan lelah. Maka ia mengundurkan diri dari pesta pora yang diadakan di Istana Sasono Sewoko. Raja Giri masuk ke Praboyakso, ruang pribadi dan istirahat raja. Beliau ditemani para istri dan selirnya. Tuanku Pekik, Anda adalah putra Tuanku Raja Giri yang Agung. Jadi nanti saya mohon Tuanku Pekik sudi menemani kami. Tentu Tuan Paulus, Tuan Hendrik, Tuan Webran. Saya akan menemani tuan-tuan sampai kemanapun tuan pergi, selama masih ada di dalam kekuasaan Surabaya. Perkenalkan dengan baik, ini adalah Tuan Dirk van Leeuwen. Dia seorang ahli permata termasyhur dari Belanda. Jadi, kalau Tuanku Pekik ingin mempelajari tentang masalah permata-permata yang datang dari Timur Tengah, dari India, dari Arab Saudi, Anda bisa berhubungan dengan Tuan Dirk van Leeuwen. Terima kasih Tuan Paulus van Solf. Kami akan senantiasa memberikan bantuan kepada Tuan Adipati. Jangan khawatir, setelah nanti kami mendapatkan tempat yang lebih baik di Gresik, maka kita bisa lebih semakin akrab. Terima kasih Tuan Paulus. Anda sebagai Oberkopman, sebagai kepala perdagangan, saya bangga sekali. Karena Tuan Paulus van Solf bisa mengatur perdagangan yang selama ini sedikit simpang siur. Jadi, nanti kita bisa tangani bersama. Pesta pora dan perbincangan orang-orang Belanda, Portugal dengan orang-orang Surabaya dan raja-raja daerah kekuasaan Surabaya itu berlangsung hingga dini hari. Mereka tidak sadar apabila ada seseorang yang memperhatikan percakapan itu dengan baik dari dekat mereka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.